Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki hari ke-18 dari bulan suci Ramadan. Sudah hampir kita menyelesaikan 10 yang kedua dari bulan suci Ramadan ini. Semoga tanda-tanda ketakwaan yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa ini semakin menguat pada diri kita, dari hati kita, kemudian nampak pada ucapan-ucapan kita, sehingga ucapan-ucapan kita semakin baik, semakin terkontrol, dan demikian juga anggota tubuh kita semakin menunjukkan bahwasanya ketakwaan semakin menguat pada diri kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tadabbur dan renungan dalam juz ke-18 dalam Al-Quran, di mana di awal dari juz 18 ini adalah surat Al-Mu'minun, surat yang bercerita tentang orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Di awal dari surat Al-Mu'minun ini, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menggambarkan bagaimana sebenarnya orang-orang yang beriman itu, karakter dan sifat-sifat dari orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan dengan kata qad yang merupakan penegasan. Ya, sungguh aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Menunjukkan bahwasanya yang beruntung dari manusia ini adalah orang-orang beriman. Mereka beruntung akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan yang pasti adalah mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Orang-orang beruntung ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari golongan orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Rugi.
Siapa saja yang beruntung? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak rugi, yaitu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang senantiasa beruntung. Oleh karena itu, siapa yang ingin menjadi orang yang beruntung, maka hendaklah dia perbaiki keimanannya. Hendaklah dia memperkuat keimanannya. Jika ingin beruntung, bukan dengan mengumpulkan harta, bukan dengan mencari dan memburu jabatan dan memperluas kekuasaan. Namun, keberuntungan itu adalah ketika seseorang memiliki keimanan. Mereka inilah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang menang, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana sifat daripada orang-orang beruntung ini? Orang-orang beriman ini. Sifat yang paling pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, inilah konsekuensi atau inilah merupakan buah daripada keimanan itu. Yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Mereka khusyuk dalam salatnya. Nah, keimanan sangat menentukan kekhusyuan seseorang dalam salat. Dengan keimanannya, maka dia akan semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang paling pertama dan yang terpenting dari orang-orang beriman ini bahwasanya mereka senantiasa khusyuk dalam melaksanakan ibadah salatnya. Nah, ulama kita mengatakan bahwasanya salah satu di antara penyebab seseorang bisa mendapatkan khusyuk dalam salatnya adalah ketika dia senantiasa menghadirkan dirinya, menghadirkan hatinya ketika dia salat. Dan hal itu akan bisa terrealisasi ketika dia memiliki kekuatan iman terhadap akhirat. Keimanan terhadap akhirat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka ganjaran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka di akhirat kelak ketika salatnya adalah salat yang khusyuk, salat yang diterima. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah yuhasabu bi salatihi. Yang paling pertama dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat, jika salatnya ini baik dalam artian bahwasanya salatnya berkualitas. Salatnya dilaksanakan tepat pada waktu. Salatnya dilakukan dengan melakukan rukun-rukunnya, dan salatnya dilakukan dengan khusyuk. Inilah salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang yang melakukan ibadah salat kemudian tidak khusyuk, dalam arti dia lalai dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Nah, sehingga salat seseorang ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung sejauh mana dia khusyuk, sejauh mana dia memahami dan sadar dalam salatnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya seorang hamba akan mendapatkan bagian daripada salatnya ini, pahala dari salatnya adalah ma yaqilu minha. Sekadar di mana dia memahaminya, di mana dia khusyuk dalam melaksanakan salat tersebut. Maka barang siapa yang ingin mendambakan kemenangan, mendambakan keberuntungan, maka hendaklah pertama kali dia memperhatikan salatnya. Hendaklah dia memperhatikan salatnya agar supaya dilaksanakan dengan khusyuk.
Khusyuk dalam arti bahwasanya anggota tubuhnya tenang, tidak melakukan banyak gerakan-gerakan yang tidak ada tujuan dan juga sebabnya. Oleh karena itu, salah seorang ulama salaf ketika melihat seseorang melakukan sholat dan melakukan gerakan yang banyak, ya, banyak bergerak, seakan-akan tidak tenang dalam sholatnya, beliau mengatakan, ya, seandainya hati seseorang ini khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat, maka dia tidak akan banyak bergerak seperti itu. Nah, jadi khusyuk di sini artinya tenang. Ya, anggota tubuhnya tenang ketika melaksanakan ibadah sholat karena dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap pada Sang Khalik yang menguasai segala sesuatu. Ya, sama halnya ketika kita misalnya menghadap kepada seorang pemimpin, seorang yang memiliki karismatik, seorang yang berwibawa, tentu ketika kita berhadap, ya, menghadap kepadanya, menemuinya, kita akan tenang, ya, duduk di hadapannya atau berdiri di hadapannya dengan tenang, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada tujuannya. Maka demikian juga ketika kita berhadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah salat kita, maka kita khusyuk pada Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung dan orang-orang beriman, inilah orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Kalau kita introspeksi pada diri kita terhadap salat-salat yang kita lakukan, salat yang kita lakukan di hari ini, salat yang kita lakukan semalam, salat tarawih kita, dan salat-salat fardu kita, hendaknya kita bermuhasabah. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sejauh mana saya telah melakukan salat tersebut dengan khusyuk. Dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, tenang anggota tubuh dan juga jiwa, hati ini tenang, konsentrasi, khusyuk, memahami dan merenungi ayat demi ayat yang kita baca, zikir demi zikir yang kita baca, gerakan-gerakan kita yang menunjukkan penghambaan dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ruku, ketika kita sujud, memaknai gerakan-gerakan tersebut dan ucapan-ucapan kita. Sejauh mana hal tersebut telah kita realisasikan dalam sholat kita. Apakah hal itu sudah kita lakukan dengan baik? Apakah khusyuk ini, tingkat khusyuk ini telah kita dapatkan? Atau kita masih sering atau masih banyak dari sholat-sholat kita ini berlalu tanpa kita renungi dan tanpa kita sadari? Apalagi ketika kita masuk dalam sholat kita dengan membawa berbagai macam permasalahan, dengan berbagai perkara-perkara dunia kita bawa ke dalam sholat kita, sehingga menyebabkan kita tidak ingat atau kita tidak memahami apa yang kita lakukan dan ucapkan ketika sholat. Nah, sholat yang seperti ini hanyalah gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang tidak memiliki makna, sehingga dia adalah merupakan sholat yang mati. Ulama kita mengatakan bahwasanya khusyuk adalah merupakan roh daripada sholat. Khusyuk adalah merupakan roh daripada sholat. Maka hendaklah bulan suci Ramadan ini kita jadikan momentum yang terbaik untuk kita kembali memperbaiki sholat kita. Kita kembali berusaha belajar bagaimana khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Kita tanda kutip paksakan hati kita ini untuk bisa fokus dalam sholat kita terhadap bacaan-bacaan kita dan ucapan-ucapan serta gerakan-gerakan kita. Hadirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantar kita untuk tunduk hina di hadapannya. Sehingga ucapan-ucapan kita berupa doa-doa kita hayati dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan
doa-doa tersebut dalam salat-salat kita. Maka demikianlah khusyuk ini bisa kita dapatkan. Salah seorang ulama kita mengatakan bahwasanya jahadtu nafsi arba'ina sana. Saya mengusahakan diriku selama 40 tahun untuk bisa mendapatkan khusyuk. Setelah itu beliau merasa nyaman dan nikmat dalam salatnya, merasakan khusyuk yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Sekali lagi, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk kita berusaha menjadikan salat-salat kita ini menjadi salat-salat yang khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman yang beruntung ini adalah walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari perkara-perkara yang lagwun. Lagwun ini adalah merupakan ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Ucapan sia-sia yang tidak akan tercatat sebagai pahala dan bisa saja tercatat sebagai dosa. Nah, maka orang-orang yang beriman, yang khusyuk akan mengantarkan mereka senantiasa menjaga lisan dan juga perbuatan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat. Nah, kita melihat begitu kuat manfaat, faedah daripada khusyuk dalam salat ini, yang mana hal ini akan terus terbawa hingga luar salat. Di dalam salat dia khusyuk, maka hal ini akan terbawa terus hingga dia keluar salat, yang menyebabkan mereka menjaga lisan mereka untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Menjaga tubuh mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling. Nah, kalau perkara-perkara yang sifatnya mungkin saja mubah namun tidak memiliki manfaat, dia perkara yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, hanya kata orang mubazir, kata-kata yang diucapkan yang tidak ada tujuan, tidak ada manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Orang-orang yang khusyuk ini, orang-orang beriman ini berpaling darinya dan sudah menghapus hal tersebut dalam kamusnya. Bagaimana lagi dengan perbuatan-perbuatan haram? Tentu mereka lebih jauh darinya. Tentu mereka akan lebih menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram. Karena yang perbuatan sia-sia yang mungkin saja mubah namun tidak bermanfaat, sia-sia, mereka berpaling darinya. Bagaimana lagi dengan perbuatan-perbuatan yang haram? Ini yang sangat dibutuhkan oleh orang yang berpuasa, bahwasanya dalam melaksanakan ibadah puasa ini hendaknya dia betul-betul menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari segala hal yang dapat merusak pahalanya ataupun menyebabkan pahalanya tidak maksimal. Itu dapat dilakukan dengan pertama menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat mengurangi nilai daripada puasanya, pahala dari puasanya. Yang kedua juga adalah menghindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang bisa saja menyebabkan tidak maksimal dan sempurna puasa yang dilakukannya. Nah, demikianlah orang yang khusyuk dalam salatnya, maka di luar salat pun dia akan senantiasa terhubung hatinya dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menghindari perkara-perkara ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Terkadang kita ngobrol dengan kawan-kawan kita, begitu banyak ucapan-ucapan dan kata-kata yang kita ucapkan yang kalau kita kumpulkan
mungkin sebagian besar daripada kata-kata tersebut tidak bermanfaat. Hanya ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ucapan-ucapan yang tidak membawa keuntungan, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan akhirat. Padahal apa yang kita ucapkan itu adalah apa yang akan kita hasilkan dan panen di akhirat kelak. Ketika ucapan-ucapan itu baik, maka kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika ucapan-ucapan itu buruk, maka seorang akan memanen keburukan dan malapetaka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menasehati Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan, wahai Mu'adz, jagalah lisanmu. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kami akan dihukum hanya karena ucapan-ucapan yang kami ucapkan? Dia kan kata-kata. Kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf yang diucapkan begitu saja dan selesai. Dia bukan perbuatan yang mungkin memiliki akibat. Memukul yang bisa menyakitkan orang lain, mengambil yang kemudian merugikan orang lain. Ini cuma kata-kata, ucapan. Apakah kami akan dihukum hanya karena ucapan dan kata-kata yang kami ucapkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Celaka ibumu wahai Mu'adz. Bukankah seseorang tersebut akan terjerumus ke dalam neraka disebabkan karena hasaidu alsinatihim. Fahal yakubbun nas ala wujuhim finnari au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menyebabkan banyak orang terjatuh, tersungkur ke dalam neraka itu disebabkan karena akibat ucapan-ucapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Manusia ini tidak melontarkan satu kata pun kecuali ada raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diucapkannya. Dicatat, maka semua yang dicatat ini akan diperlihatkan, akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kata salah seorang sahabat Rasulullah Ibn Abbas bahwasanya ucapan-ucapan ini ya, ada ucapan yang bersifat ketaatan, pahala, ada ucapan-ucapan yang bersifat maksiat, dosa, dan ada ucapan-ucapan yang mubah yang bukan dosa dan bukan juga pahala. Maka semuanya dicatat oleh para malaikat tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ma, apa saja, yalfidhu, yang dia lontarkan apa saja. Hingga ulama kita mengatakan hingga rintihan yang dia keluarkan ketika merasa sakit, karena merasa sedih, itu pun juga dicatat oleh malaikat. Kemudian setelah itu dihapuslah hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketaatan dan maksiat. Ya, rintihan, kata-kata yang mubah, yang tidak berkonsekuensi dosa atau pahala dihapus. Kemudian yang berkonsekuensi pahala dan dosa inilah yang akan dihisab seorang tersebut pada hari kiamat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman dan orang yang berpuasa dan memiliki keimanan adalah orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa ingin melalui hari-harinya dengan cepat. Ketika dia duduk untuk membaca Al-Quran, terasa waktu ini sangat panjang. Ketika dia berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat, terasa waktu ini sangat panjang. Sehingga mereka ingin menghabiskan waktu ini dengan cepat, sehingga tidak merasakan waktu berjalan hingga datangnya waktu berbuka. Maka mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bermain. Ya, mungkin ada di antara mereka yang bermain kartu. Sekarang ini mungkin banyak yang menggunakan gadgetnya, main game. Ya, atau
membuka media sosial yang ketika dia tenggelam di dalamnya berjam-jam lewat tanpa dia rasakan. Nah, semua ini merupakan perbuatan sia-sia. Merupakan perbuatan sia-sia yang menyebabkan mungkin saja banyak waktunya yang seharusnya digunakan untuk ibadah lewat, atau yang buruk adalah yang rugi adalah ketika perbuatan-perbuatan itu justru menyebabkan puasanya, pahalanya berkurang karena perbuatan maksiat yang dilakukan. Orang yang berpuasa dan beriman, maka dia akan senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Berpaling dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang tidak mendatangkan pahala. Kemudian fokus untuk memenuhi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman yang senantiasa khusyuk dalam salatnya pun juga senantiasa memperhatikan hartanya untuk dia bersihkan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada harta mereka orang-orang beriman ini sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk zakat, sebagai bentuk infak. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang menyebabkan zakat ini bisa membersihkan mereka. Bisa membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka dan juga membersihkan harta mereka. Membersihkan jiwa mereka dari sifat kikir, dari sifat sombong. Dengan memiliki harta yang banyak bisa saja menyebabkan seorang sombong. Membersihkan jiwa mereka sehingga mereka akan senantiasa lembut hatinya terhadap orang-orang fakir miskin, terhadap orang-orang yang susah. Dan juga membersihkan hartanya. Karena harta yang kita dapatkan ini, ya, walaupun adalah merupakan usaha jerih payah kita, keringat kita, namun mungkin saja di sana ada hal-hal yang merupakan sumber-sumber yang mungkin kita tidak sadari tidak pantas. Maka perlu untuk dibersihkan. Dibersihkan dengan cara mensedekahkannya, dengan cara mengeluarkan zakatnya ketika telah memenuhi syarat-syaratnya. Orang-orang beriman ini senantiasa mengeluarkan zakatnya, baik zakat itu merupakan zakat wajib maupun zakat yang sifatnya sunat. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa menzakatkan, kita bisa membersihkan dan mensedekahkan harta kita dalam banyak bentuk. Di akhir Ramadan kita akan bayar zakat fitrah. Di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan waktu terbaik untuk kita mengeluarkan zakat kita sehingga bisa membantu para fuqara dan masakin yang ikut berpuasa. Kita memiliki peluang yang besar untuk memberikan hidangan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Ini juga merupakan bentuk sedekah yang terbaik. Man fattara sha'iman falahu mislu ajrihi. Siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang melaksanakan puasa tersebut. Kemudian sifat yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Orang yang senantiasa menjaga kemaluannya sehingga tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kemaluannya tidak terjaga dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan, dimulai daripada pandangan, pendengaran, fikiran
yang kemudian bisa berujung kepada melakukan perzinahan. Menjaga kemaluan ini bukan hanya pada perzinahan saja, tetapi muqaddimah-muqaddimah yang bisa menjaganya. Jadi tidak hanya sekedar menahan, tetapi menjaganya. Menjaganya agar supaya terbentengi dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan terseret dalam perzinahan. Maka bentuk menjaga kemaluan ini adalah menjaga pandangan, untuk tidak memandang kepada hal-hal yang diharamkan yang bisa mengumbar, ya, bisa memancing syahwatnya yang akhirnya bisa menyebabkan dia tidak menjaga kemaluannya. Menjaga pendengarannya untuk tidak mendengar perkataan-perkataan yang bisa mengundang syahwatnya, perkara-perkara yang bisa menyebabkan dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Fikiran-fikirannya juga demikian. Ya, tidak memikirkan fikiran-fikiran yang negatif yang bisa menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan perzinahan. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya anggota tubuh kita ini peluang untuk melakukan perzinahan ada, dan hal tersebut tidak bisa dihindari. Maka mata berzina. Zinanya adalah dengan memandang hal yang diharamkan. Lisan juga berzina, yaitu ketika kita mengucapkan perkara-perkara, ucapan-ucapan yang berkaitan dengan syahwat, membicarakan perkara-perkara yang sifatnya porno. Telinga juga demikian, dan zinanya adalah dengan mendengarkan hal-hal tersebut. Pikiran juga demikian, hati juga demikian, ketika dia memikirkan perkara-perkara perzinahan. Kemudian yang terakhir adalah yang membenarkan semua itu adalah farjinya, kemaluannya, dengan melakukan zina yang hakiki. Maka orang-orang yang beriman ini adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin. Maka mereka ketika menyalurkan farjinya, menyalurkan kemaluannya, syahwatnya kepada hal tersebut, maka mereka ghairu malumin, mereka tidak tercelah. Manakala dia menyalurkan pada tempatnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tercela, bahkan sebaliknya dia bisa mendapatkan pahala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian menggauli istri kalian, itu adalah sedekah. Maka sahabat Rasulullah SAW ketika mendengarkan hal tersebut heran dan mengatakan, wa Rasulullah, ayati ahaduna imratahu, seseorang menggauli istrinya lalu mendapatkan adalah merupakan bentuk sedekah, padahal dia menyalurkan atau dia melampiaskan syahwatnya pada istrinya, dia bersenang-senang, dia bernikmat-nikmat, lalu dia seakan-akan telah bersedekah. Bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Maka Rasulullah SAW memberikan analog, memberikan kias, menganalogikan bahwasanya kalau saja seseorang menyalurkan syahwat tersebut kepada perbuatan, kepada yang bukan haknya, berzina, bukan pada haknya, bukan pada istrinya, ya, bukan pada budak ketika misalnya dia memiliki budak, tetapi dia salurkan kepada orang-orang yang bukan istrinya, yang haram, bukankah dia berdosa? Maka begitu juga kalau dia salurkan pada tempatnya, pada hal yang halal, tentu dia mendapatkan pahala. Jadi di sini hanya dua, dapat pahala atau dapat dosa. Ketika dia salurkan bukan pada tempatnya, berdosa. Dan ketika dia menyalurkannya pada tempatnya yang halal, maka dia mendapatkan pahala.
Jadi bukan hanya saja ghairu malumin, bukan hanya tidak tercela, justru juga mendapatkan pahala ketika dia melakukan hal tersebut. Nah, ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang beriman yang memiliki istri lalu dia menyalurkan syahwatnya tersebut pada hal yang halal, maka ini merupakan bentuk sedekah. Merupakan bentuk sedekah kepada istrinya, karena dengan demikian dia pun bisa menjaga istrinya. Dengan dia menyalurkan hal tersebut dan memberikan juga hak istrinya tersebut dan kepuasan istrinya, maka ini merupakan bagian daripada sedekah terhadap istrinya. Faman ibtagha wara'a dzalik, namun siapa yang mencari selain daripada itu, selain daripada yang dihalalkan, selain pada istri-istrinya, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Mereka lah orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-adun, melampaui batas. Tidak disebutkan apa bentuknya. Karena bentuk melampaui batas dalam hal ini sangat banyak. Sangat banyak. Ketika dia tidak menjaga kemaluannya ya, terhadap orang-orang yang bukan yang dihalalkan, bukan istrinya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan melampaui batas ini cukup banyak. Bisa terjadi pelecehan seksual, bisa jadi melakukan hal-hal yang ingin melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya. Bisa saja dengan cara berzina, bisa saja dengan cara memperkosa orang, dan berbagai macam banyak. Mungkin puluhan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas ketika hal tersebut disalurkan bukan pada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang terjadi berupa perbuatan, ucapan, aksi kezaliman. Begitu banyak hal yang terjadi yang merupakan perbuatan yang melampaui batas jika seseorang mencari selain daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman ini, sifat orang-orang yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah dan janji mereka. Amanah yang dititipkan kepadanya dia jaga dengan baik. Amanah yang dipikulkan di pundaknya berupa perbuatan-perbuatan, tugas-tugas, dia perhatikan dan jalankan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan tidak menjalankan perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Itulah bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan juga mengkhianati amanah-amanah kalian. Barang yang diamanahkan berupa simpanan, pinjaman atau titipan, maka harus dijaga dengan baik. Jangan sampai berkhianat terhadap harta tersebut dengan merusak barang itu, titipan tersebut, atau mengingkari, menyangkal bahwasanya telah dititipkan kepadanya sesuatu, atau melupakan utang-utang yang dia pinjam dan tidak ingin membayarnya. Semua itu merupakan bentuk khianat terhadap amanah yang diberikan padanya. Wa ahdim, dan juga perjanjian. Ketika kita membuat MOU, perjanjian kepada seseorang, kepada lembaga, maka kita hendaknya konsisten dalam menjalankan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Tidak boleh kita melanggar satupun daripada poin-poin kesepakatan tersebut. Ketika kita telah mentekan, kita telah menandatangani dan kita menyetujuinya, maka kita harus menjalankannya dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Walaupun dengan siapa?
Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik. Beliau senantiasa komitmen terhadap perjanjian yang telah beliau sepakati walaupun dengan orang-orang musyrik, walaupun dengan orang-orang kufar, orang-orang yang memusuhinya. Ketika beliau telah menyepakati perjanjian tersebut, beliau komitmen menjalankannya sebagaimana pada perjanjian Hudaybiyah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman ini senantiasa memperhatikan amanahnya dan juga perjanjian dengan orang lain. Sehingga dia tidak hanya sibuk pada ritual-ritual agamanya saja, ibadah-ibadahnya saja, tetapi juga memperhatikan hak-hak manusia. Memperhatikan hubungan interaksinya dengan sesama manusia. Sebagian orang hubungannya dengan Allah cukup baik, sholatnya cukup baik, puasanya cukup baik, melaksanakan ibadah haji, umrah. Tapi ketika interaksi dengan sesama manusia, banyak kezaliman yang dilakukan, akhlak yang buruk, perlakuan yang tidak baik. Di antaranya adalah tidak amanah. Di antaranya adalah tidak komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dan disepakati bersama. Maka orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang sempurna adalah juga memperhatikan hal tersebut, senantiasa menjaga amanah dan senantiasa komitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dan disepakatinya dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menutup sifat-sifat orang beriman yang beruntung ini, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, kembali salat. Diawali dengan salat dan ditutup dengan salat, menunjukkan hal itu adalah merupakan perkara yang sangat urgen. Allah Subhanahu wa taala mengawali sifat orang yang beriman yang beruntung adalah fi salatihim khashi'un, dimulai dengan salat, kemudian ditutup dengan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yang senantiasa menjaga salatnya, menunjukkan bahwasanya seseorang yang menjaga salatnya dengan baik, menjaga waktunya sehingga dilaksanakan tepat pada waktunya, bahkan senantiasa melaksanakan di awal dan tidak menunda-nundanya, menjaga salatnya dalam artian menjaga kesuciannya yang menjadi syarat sah daripada salatnya, menjaga taharahnya, menjaga salatnya dalam artian menjaga rukun-rukunnya sehingga dilaksanakan sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, menunaikan rukun tersebut dengan sempurna. Menjaga salatnya dalam artian menjaga wajib-wajibnya, dan yang terpenting adalah menjaga kekhusyuannya, sehingga salatnya sejak awal dia takbiratul ihram hingga dia salam senantiasa khusyuk dalam salat tersebut. Maka mereka inilah ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang al-warithun, yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inilah buah daripada sifat-sifat tersebut. Buah daripada sifat-sifat keimanan, menjaga salat dan senantiasa khusyuk dalam salatnya, berpaling dari perkara-perkara yang tidak ada gunanya, terlebih lagi yang haram, senantiasa memperhatikan hartanya, dikeluarkan zakatnya, sedekah dan infaknya. Kemudian senantiasa menjaga kemaluannya, tidak melakukan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan asusila. Dan juga senantiasa menjaga amanah dan tugas-tugasnya dilaksanakan dengan baik. Maka mereka inilah orang-orang yang akan memasuki surga Firdaus, surga yang tertinggi, surga yang ternikmat, surga yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna dan banyak. Hum fiha khalidun, bukan sehari mereka menikmati hal tersebut, bukan setahun mereka menikmati, bukan seabad, tetapi khalidun, kekal di dalamnya, di mana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya setiap hari bertambah, kenikmatan-kenikmatan tersebut, dan mereka akan kekal di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga tersebut, kekal di dalamnya. Kekal dalam kenikmatan. Innalakum antashubbu fala tahrumu abadan. Kalian akan menjadi pemuda-pemuda di surga dan tidak akan pernah menjadi rentah, tidak pernah menjadi tua, tidak pernah menjadi pikun. Wa innalakum antasihhu fala tasqumu abadan. Kalian akan terus sehat walafiat dalam surga, tidak akan pernah merasakan sakit sedikit pun dan sejenak pun. Dan innalakum antan'amu fala tashku abadan. Kalian akan terus berada dalam kenikmatan, akan terus berada dalam kenikmatan dan kelezatan dan tidak akan pernah menjadi sengsara di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat-sifat orang yang beruntung. Sifat-sifat orang yang beriman yang patut untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan dalam surah Al-Mu'minun ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah tersebut dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Lalu di akhir atau satu ayat terakhir dari surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan menyebutkan yang beruntung adalah orang-orang beriman, dan kemudian surah ini ditutup bahwasanya yang tidak beruntung adalah orang-orang yang kafir. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita membenahi diri kita. Kita memperkuat keimanan kita. Kita berusaha merealisasikan sifat-sifat karakter orang yang beriman yang disebutkan dalam awal surat Al-Mu'minun ini, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat, merupakan yang mana akan mendapatkan warisan berupa Al-Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.